Kalau Anda tanya sama teman-teman yang di Madinah dulu ya, yang bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada kawan waktu itu 27 tahun ya. Ketika Anda tanya, dia nggak bawa istri, nggak bawa anaknya. Anda tanya, gimana antum bang? Kok betah di sini? Selalu jawaban mereka bukan betah Ustaz, butuh. Nggak betah kita di sini. Kita ingin pulang Ustaz. Tapi ya apa Ustaz ya? Subhanallah. Baik, apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang jauh dari istri dan anak-anak? Inilah pentingnya memilih istri yang soleha. Sehingga tatkala antum harus keluar kota bekerja, antum sudah mempersiapkan buat anak-anak antum itu ibu yang merupakan madrasah. Tidak ada antum pun, sang ibu ini udah sekolahan buat anaknya. Bagaimana kisah Abul Aswad Ad-Du'ali yang pernah mengatakan kepada anak-anaknya, dia ngomong sama anak-anaknya, ahsantu ilaikum kibaran wa sigharan wa qabla an tulad. Wahai anak-anakku, bapak nih udah berbuat baik sama kalian ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, dan ketika kalian belum lahir. Belum lahir, anaknya bingung ya, bapak gimana? Kita belum lahir, kalau kita kecil, kita dewasa, kita merasakan kebaikan bapak. Tapi kita belum lahir, bapak udah berbuat baik sama kita. Nah, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela dengan. Jadi kalau antum kerja keluar kota, tapi antum sudah persiapkan istri yang soleha, sehingga sendirian pun itu istri akan mendidik anak dengan baik. Kalau memang antum harus keluar kota tadi. Tapi sebagian kita, istrinya belum soleha. Dia keluar kota. Akhirnya anaknya habis. Karena sang ibu nggak dikontrol sama suami. Kadangkala ada perempuan yang sholatnya harus diingatkan. Sekarang nggak ada suaminya. Cari fulus. Siapa yang mengingatkan istri antum untuk sholat ketika antum tidak ada? Siapa kira-kira yang ngajak anak antum sholat? Kalau ibunya saja telat-telat sholatnya. Maka ini bermasalah. Antum harus pulang kalau kayak gitu. Jangan akhirnya ketika antum mencari dunia, hilang akhirat antum di rumah. Yakni anak-anak nggak sholat, nggak benar semua. Istri juga na'udzubillah kadang-kadang nggak benar. Maka yang nasihat ana, kalau memang antum sudah pilih ibu yang soleh, insya Allah aman. Terus gimana Ustaz kalau ibunya belum soleh? Ya antum yang harus soleh. Ingat cerita di surat Al-Kahfi, ini hari Jumat sekarang ya. Disunahkan baca surat Al-Kahfi tentang dua anak yatim. Orang tuanya sudah mati. Bapaknya udah mati. Bagaimana hartanya anak yatim ini dijaga sama Allah. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dua orang soleh nih. Untuk menyelamatkan hartanya itu anak yatim. Karena mau roboh bangunannya dibetulin sama Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Apa cerita Khadir setelah kejadian itu, setelah selesai urusan Nabi Musa, dia cerita bahwasanya wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya dua orang anak yatim ini orang soleh. Udah mati di kuburan, Allah jagain anak. Kalau antum orang soleh, antum mau berada di Dammam, antum berada di mana, insya Allah Allah jagain anak antum. Ini untuk teman-teman yang di luar negeri. Tapi jangan sampai akhirnya antum di luar negeri, kadangkala ya ada teman-teman yang na'udzubillah yang masih melakukan kemaksiatan di sana. Gimana dengan anak dan istri antum akhirnya? Maka buat teman-teman yang ke luar negeri atau yang meninggalkan keluarganya, tolong diperhatikan hal ini. Kemudian sekarang alhamdulillah ada sarana yang dengannya kita bisa tetap mendidik istri dan anak kita. Jarak jauh. Sekarang nih kajian ini pun, antum di Dammam, ana di Jember sih. Berarti kan masih bisa dilakukan. Sehingga tatkala antum, kita lihat sekarang anak-anak yang lagi sekolah di rumah ya, itu tahfidz Quran sama gurunya. Gurunya di mana? Di pondok gurunya. Anak punya anak itu subhanallah. Sore ya tasmi sama gurunya, dia setoran sama gurunya. Sekolah itu bisa gitu. Jadi antum tetap bisa mendidik mereka. Walaupun ada perbedaan waktu kayak sekarang, tetap antum bisa. Yuk nak, tasmi sama abah. Umpamanya surat Al-Fajr. Sudah tasmi.
Subhanallah jemaah, semua dimudahkan sekarang. Jadi insya Allah ini sebuah teknologi yang dapat dimanfaatkan buat teman-teman yang merantau ini agar keberadaan antum di luar negeri tetap dirasa hadir oleh anak-anaknya. Karena ada yang orang tuanya satu rumah, bapaknya di rumah, tapi anak-anak gak merasakan kehadiran bapaknya. Ada bapaknya bersama mereka. Di mana? Di kamar. Ngapain? Lagi main handphone. Makanya sampai istri-istri pernah tanya, Ustaz, kita punya suami ini al-hadirul ghaib, kata dia. Hadir tapi ghaib, Ustaz. Ya sama aja. Lebih baik antum yang di sana, yang di luar negeri, tapi antum peduli sama keluarga dan anak-anak antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.